Selamat datang teman-teman di channel sponsor Mi KSA, lowongan dalam negeri dan lowongan luar negeri. Bantu subscribe channel kami ya, agar bisa berkembang ke depannya. Semoga teman-teman sekalian mendapat pekerjaan yang diinginkan dengan gaji yang mantap. Lowongan kerja bulan Desember. Kementerian Kelautan membuka lowongan pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Jahman, Jakarta. Pengadaan jasa lainnya, perorangan untuk pendataan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan, operator mesin dan kelistrikan, petugas kebersihan kolam untuk tahun 2023. Kebutuhan jumlah penyedia jasa, HPS penyedia jasa. Pendata ikan jumlahnya butuh 6 orang, gajinya 5.098.000. Operator mesin dan kelistrikan butuhnya 3 orang, gajinya 5.098.000. Petugas kebersihan kolam butuhnya 4 orang, gajinya 5.098.000. Dan petugas pas masuk pelabuhan. Petugas pas masuk pelabuhan ini ya seperti penjaga pos depan. Kebutuhannya 6 orang, gajinya 5.098.000. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang berada di wilayah Pelabuhan Perikanan Nizam Jahman, Jakarta, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa dari luar daerah juga. Lingkup pekerjaan: pendataan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan, melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan, yaitu mengoperasikan timbangan elektronik, memasukkan data identitas kapal perikanan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik, memasukkan data identitas perwakilan pelaku usaha yang ikut serta dalam proses penimbangan ikan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik, memasukkan data jenis ikan, mutu ikan, kondisi ikan, keterangan tambahan dan berat ikan hasil penimbangan ke dalam aplikasi pada timbangan elektronik. Dalam hal ini, timbangan elektronik tidak dapat berfungsi atau belum tersedia, melakukan penimbangan secara manual dan melakukan pencatatan data jenis data ikan, mutu ikan, kondisi ikan, keterangan tambahan dan berat ikan hasil penimbangan, dan memasukkan ke dalam aplikasi informasi pelabuhan perikanan. Jadi memang harus tahu dan paham jenis-jenis berbagai macam ikan. Selanjutnya, mengatur jalannya proses penimbangan ikan. Harus paham juga cara menimbang. Memastikan seluruh ikan hasil tangkapan telah melalui proses penimbangan. Memastikan data dan penimbangan telah dimasukkan ke dalam aplikasi dan terkirim kepada petugas verifikator. Dan masih ada petugas verifikatornya, jadi memang harus berbasis aplikasi. Menyusun laporan yang memuat data rekapitulasi jumlah kapal perikanan dan jumlah ikan yang ditimbang. Merawat, membersihkan, dan melakukan pengisian daya listrik secara berkala untuk timbangan elektronik. Dan memang harus diperhatikan setiap hari timbangannya harus full baterainya. Selanjutnya, memastikan koneksi internet pada timbangan elektronik secara berkala. Harus selalu diperhatikan agar tidak terkendala ketika melakukan penimbangan. 2. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pendataan operasi ke pelabuhan perikanan. Job desk yang kedua, operator mesin dan kelistrikan, mengoperasikan pompa pengendali banjir,
pompa mall, unit pengolahan limbah cair dan Kensat. Memang lokasi pelabuhan di Jangan rawan memang untuk air menggenang. Jadi harus siap-siap. 2. Melakukan pelanggaran terhadap sarana prasarana yang bersifat teknis seperti jaringan air bersih, air limbah dan mesin dan pompa. Tugasnya memang sungguh tugas perairan lah, tugas air. Petugas kebersihan kolam melakukan pengangkutan sampah dari kolam pelabuhan menggunakan perahu, sampan atau peralatan kebersihan lainnya. Petugas kebersihan kolam memang tidak kalah pentingnya, sangat dibutuhkan sekali. 2. Merawat peralatan kebersihan kolam secara rutin dan menyimpan dengan baik sesuai tempat yang ditentukan. 3. Melaporkan hasil pekerjaan secara rutin kepada pengawas kebersihan. 4. Menaati segala ketentuan pekerjaan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Jahman, Jakarta. Job yang keempat, petugas pas masuk pelabuhan melakukan pelayanan jasa pas untuk pelabuhan. 2. Melakukan pengecekan penggunaan stiker pas berlangganan di pas masuk pelabuhan. Jadi ketika masuk pelabuhan itu ada mobil atau udah berlangganan lah untuk masuk agar lebih memudahkan harga ketimbang yang baru masuk dan bayar dengan biasanya 2.000 kalau masuk. Kalau yang berlangganan mungkin lebih murah lagi karena hampir tiap hari masuk mereka untuk mengambil ikan di gudang-gudang dan di kostor yang ada. 3. Melakukan pengecekan surat izin kendaraan alat berat yang masuk ke kawasan pelabuhan. 4. Melakukan administrasi terkait pelayanan jasa pelabuhan. Ini kita ke persyaratannya. Pengadaan jasa lainnya perorangan untuk pendataan pelabuhan perikanan diselenggarakan melalui evaluasi administrasi dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan umumnya dan administrasi warga negara Indonesia tentunya, memiliki kartu tanda penduduk dan diutamakan berdomisili di sekitar wilayah pelabuhan perikanan yang akan dilamar. Berusia minimal 18 tahun. D. Berpendidikan paling rendah sekolah atas kejuruan atau sederajat, dibuktikan dengan kopi ijazah untuk pendataan produksi ikan, petugas loket pas pelabuhan dan operator kelistrikan. Ijazah paket juga bisa. Silakan didaftar aja. Memiliki nomor pokok wajib pajak. F. Memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS. G. Memiliki nomor rekening bank. H. Memiliki surat keterangan tidak pernah menjalani hukuman pidana dari kepolisian yang masih berlaku atau biasa SKCK, ambilnya di itu. I. Memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, puskesmas dan setempat yang berlaku, melampirkan surat pernyataan nilai materai yang menyatakan bahwa bersedia bekerja di kawasan pelabuhan perikanan, bersedia bekerja dengan sistem paruh waktu atau SIP. Jadi memang pekerjaan ini biasanya ada SIP-nya. Jadi hampir setiap hari itu ada pekerjaannya, karena ikan tiap hari pasti masuk dan ribuan kapal. Bisa jadi ribuan kapal yang akan masuk ke pelabuhan perikanan, dan kita memang yang para bekerja harus selalu standby hampir setiap hari. Jadi memang harus ekstra, fisiknya dijaga, kesehatannya dijaga. 4. Tidak memiliki ketergantungan pada narkoba, apalagi ini obat-obatan ini sangat terlarang, merusak otak. Jadi tidak diperkenankan untuk mendaftar. 5. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN pada Kementerian Kelautan Perikanan. Nah ini dia, tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN kementerian, karena sudah jelas
Diberitahukan di lembaran ini tidak menuntut. Oke, selanjutnya melampirkan fakta integritas Anda. Oke, yang kedua persyaratan teknis. Pendataan produksi ikan di pelabuhan perikanan harus mampu mengoperasikan sistem aplikasi dan teknologi dan mengoperasikan kelas Excel. B. Memiliki pengalaman kerja di bidang perikanan tangkap yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau pernah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis atau magang di bidang perikanan tangkap yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat. 2. Operator mesin dan kelistrikan. Laki-laki usia maksimal 35 tahun, lulusan SMK jurusan teknik mesin, teknik listrik, teknik mekatronika, memahami mesin mekanik dan atau kelistrikan. Petugas kebersihan kolam mampu mengoperasikan pelabuhan sampan. Laki-laki usia produktif mampu berenang di kolam pelabuhan. Harus pandai berenang karena lokasinya kita akan di lautan, jadi rawan untuk jatuh ke air. Jadi harus mampu berenang agar aman. Petugas pas masuk pelabuhan, laki-laki usia maksimal 35 tahun mampu mengoperasikan sistem aplikasi teknologi informasi dan mengoperasikan office. Memahami mekanisme administrasi keuangan. Itu dia. Administrasi. Tata cara pendaftaran, penyampaian dokumen penawaran, batas waktu pendaftaran, penyampaian dokumen penawaran dan penyediaan jadi permohonan persatuan kerja dimulai tanggal 22 sampai dengan 28 Desember. Ditutup pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bulan ini sebentar lagi, buruan didaftar, masih tahun 2022. Tanggal 28 Desember terakhirnya. Semua berhak mendaftar kok. Silakan didaftar. Pendaftaran dilakukan dengan cara penyampaian dokumen penawaran secara langsung melalui ini alamatnya, alamat kantor itu tepatnya di Jalan Tunaraya nomor 1 Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara. Nomor telepon tuh Pak Smile. Dokumen penawaran meliputi surat penawaran yang ditujukan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Jahman, Jakarta. Diketik dengan menggunakan komputer bermaterai 10.000. 5.000 tidak berlaku. 5.000 double 2 boleh. Pas foto 4x6 berwarna dengan ketentuan wajah tidak jelas. B. Berlatar belakang merah dan berpakaian formal dan tidak banyak gaya. Tahap evaluasi. Satuan Kerja melakukan evaluasi administrasi atas dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. 2. Calon penyedia jasa dinyatakan lulus evaluasi administrasi diumumkan oleh Satuan Kerja melalui media elektronik atau media lainnya pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Jahman, Jakarta. 3. Calon penyedia jasa yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi selanjutnya mengikuti evaluasi teknis berupa wawancara. 4. Pengumuman hasil evaluasi teknis akan disampaikan melalui media elektronik dan atau media lain pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Jahman, Jakarta. Penempatan hasil evaluasi calon penyedia jasa tidak dapat diganggu-gugat. Informasi lainnya lebih lanjutnya terkait proses pengadaan dapat menghubungi pejabat pengadaan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Jahman, Jakarta melalui alamat email. Format lampiran dapat didownload di bla 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 bla. Pengumuman ini dan informasi resmi proses pengadaan jasa lainnya permohonan hanya disampaikan melalui media pengumuman resmi Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Jahman, Jakarta. Kami tidak bertanggung jawab dengan informasi yang beredar di luar media resmi kami. Jadi hati-hati di media yang lain. Jadi jangan terpengaruh. Jadi harus selalu pantau pengumuman
dari Media Pelabuhan Perikanan Nizam Jahman. Jakarta 22 Desember 2022. Pejabat pengadaan barang atau jasa Satkor Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Jahman Jakarta, Bapak Nur Alimin SSTPI MSI. Lampiran 1. Jadwal pelaksanaan pengadaan jasa perorangan 1. Pengumuman tentang pengadaan jasa lainnya 22 sampai dengan 28 Desember. Penyampaian berkas administrasi oleh calon penyedia jasa lainnya perorangan 23 sampai 28 Desember. Berita acara penyerahan berkas administrasi calon penyedia jasa lainnya perorangan 28 Desember 2022. Jadi tanggal 28 Desember itu berita acara penerimaan berkas. 4. Evaluasi administrasi calon penyedia jasa lainnya perorangan 29 Desember. Berita acara 5. Berita acara hasil evaluasi administrasi calon penyedia jasa dan lainnya perorangan 29 Desember 2022. 6. Penetapan dan pengumuman hasil evaluasi administrasi pengadaan calon penyedia jasa lainnya perorangan 29 Desember. 7. Pelaksanaan wawancara 30 Desembernya. 8. Penetapan hasil evaluasi teknis wawancara 30 Desember. Berita acara rapat hasil evaluasi teknis wawancara pengadaan jasa lainnya perorangan. Pengumuman tentang penetapan hasil pengadaan jasa lainnya perorangan 30 Desember. Buruan didaftar nih. Jadi Januarinya kemungkinan sudah bisa bekerja kalau lulus. 11. Berita acara hasil pengadaan langsung BHPL 30 Desember. Memorandum dari pejabat pengadaan kepada PPK tentang hasil pengadaan langsung jasa lainnya perorangan 30 Desember. Penandatanganan surat pemerintah kerja kontrak pekerja calon penyedia jasa lainnya orang perorangan 2 Januari. Penandatanganan surat perintah mulai kerja. Wow. Jadi tanggal 2 itu udah mulai penandatanganan surat kontrak dan kemungkinan nantinya sudah mulai bekerja. Lampiran kedua, format surat penawaran kepada yang terhormat pejabat Jahman dengan hormat berdasarkan pengumuman pengajuan surat. Ini formatnya ya, kalau ada yang butuh ya tinggal di komen aja, di komen nanti akan dikirimin. Ini juga saat ini baik Imam Rohani tentang kejujuran pas foto nih materinya ya, kalau bisa yang 10.000 ya materinya, jangan pakai yang 5.000 lah. Kita ikutin aja aturannya. Ini format surat pernyataan nih. Yang butuh surat pernyataannya bisa komen atau bisa hubungi Instagram kami sponsor Mi KSA. Nanti bisa kami kirimkan PDF-nya lewat sana. Format fakta integritas. Ini dia format surat-surat penawaran. Ya, cukup jelas. Semoga teman-teman yang mendaftar di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Jahman diterima dan dapat penghasilan yang lebih baik lagi ke depannya dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan bagus untuk kemajuan perikanan Indonesia. Mohon subscribe, like, dan komennya yang positif. Semoga kedepannya kami bisa menyediakan dan menyampaikan informasi lowongan pekerjaan setiap hari. Mohon dukungannya untuk channel ini. Kami ucapkan
Terima kasih teman-teman. Sayonara.